Untuk materi dan pengetahuan pemahaman umum ini ada total ada 20 soal kalau nggak salah. Kita akan usahakan bahas selesai hari ini semua. Tentunya nanti untuk rekaman akan saya upload ke YouTube. Jadi besok untuk teman-teman untuk mempelajari ulang bisa ya untuk belajar ulang. Dan kalau untuk materi-materi pengetahuan dan pemahaman umum ini memang eh, harus mau baca ya. Jadi karena memang ini kan literasi ya. Jadi memang kalau materi literasi ini memang sangat diperlukan kemampuan membaca untuk bisa memahami dan bisa mengerjakan soal-soal yang tersedia. Oke. Nah, tapi tidak harus selalu kita mulai dengan membaca. Jadi bisa juga sebenarnya pada saat mengerjakan soal PPU, kamu langsung dulu ke soalnya supaya mempercepat waktu karena waktunya terbatas dalam pengerjaan. Jadi kita coba langsung ke soalnya dulu. Selamat datang yang baru masuk. Ada ada sudah ada Alvin, Hakan, Nadia, dan Nelvan ya. Oke. Nah di sini kita lihat di soal nomor satu. Di sini muncul kata ada asas paralelisme atau kesejajaran bentuk pada teks di atas ditemukan pada. Jadi paralelisme itu apa? Saya jelaskan sedikit ya pengertian paralelisme. Paralelisme adalah basicnya adalah kumpulan kata pada suatu kalimat pada kalimat yang memiliki nilai atau memiliki jenis yang setara. Jenis yang setara. Maksudnya setara tuh gimana, Kak? Kita ngomongin tentang setara itu contoh seperti ini. Misalkan contoh ya, contoh misalkan kalau guru dan murid, apakah ini paralelisme? Menurut kalian paralelisme atau bukan? Coba, ayo kalau boleh lewat chat boleh atau lewat open mic juga boleh ya silakan untuk menjawab. Kita interaktif aja. Jadi kalau ada kata guru dan murid bersatu berdua itu termasuk paralelisme atau bukan? Ayo, apakah guru dan murid ini setara atau tidak? Bukan, betul, Nalvan ya, bukan. Karena guru dan murid itu tidak setara. Guru lebih tinggi dibandingkan murid. Tapi kalau misalkan seperti ini, misalkan hmm, bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian, ini paralelisme atau bukan? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk jenis paralelisme atau bukan? Hmm? Ya, betul, Alvin ya. Ini paralelisme karena bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik sekalian ini penyebutan setara. Oke, oke, sampai situ dulu kita akan bahas. Nah, sorry, coret-coret. Nah, sekarang kita lihat ke soal. Di manakah di sini yang mengandung unsur paralelisme dalam teks? Nah, di sini ada pilihan. Jadi, kamu juga hanya bisa ceknya cukup kalimat 7, kalimat 9, kalimat 10, 13, dan 15. Kita akan cek dulu di kalimat 7. Kalimat 7. Oke, kalimat 7. Di sini ada penjelasan ya.
Nah, misalkan di sini dalam kalimat 7, saya akan buka saja ini. Gimana ini? Bentar, saya pilih. Nah, di kalimat 7 ada kata lingkungan, pengalaman, dan pendidikan. Kira-kira ini termasuk indikasi paralelisme atau bukan nomor kalimat 7 ini? Lingkungan, pengalaman, pendidikan. Ya atau tidak? Di kalimat 7 ada kata tersebut. Maka ini merupakan bagian paralelisme atau bukan? Boleh, silakan jawab. Jangan malu-malu. Mungkin Nadia, kalau kata Nadia, Nadia ini paralelisme bukan Nadia? Lingkungan, pengalaman, dan pendidikan. Ya, betul. Sip. Ya, ini adalah bagian dari paralelisme. Maka kalimat 7 ini sudah pasti betul. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti yang betul yang mana nih? 9. Apakah 9 ada unsur paralelisme? 9. Masing-masing jenis kecerdasan memiliki karakteristik unik. Nah, di sini hanya ada kata masing-masing jenis kecerdasan. Tidak dijelaskan apa saja jenis kecerdasannya. Maka ini tidak masuk paralelisme, ya. Tidak. Terus, kalimat 10. Gardner mendorong pengenalan kecerdasan yang beragam. Hanya kata beragam, tidak ada yang struktur kalimat yang berurutan. Di 11, di 13 pun teori mendapatkan kritik terutama dengan validitas empiris dan cara mengukur berbagai hanya disebutkan dengan jenis kecerdasan. Tidak, sekali lagi tidak dijelaskan jenis-jenis kecerdasan itu apa, maka bukan. Dan 15, hal ini telah mempengaruhi pendidikan, pengembangan diri, dan penilaian yang lebih holistik terhadap kemampuan. Nah, di sini ada kata uh, pendidikan, pengembangan diri, dan penilaian. Nah, ini setara atau bukan kalau menurut kamu? Menurut kalian? Nah, ini tuh ada dua nih. Menurut ada dua unsur yang mirip. Sekarang saya tanya dulu, menurut kalian? Ya, silahkan sambil menjawab. Apa ini? Apakah ini termasuk dari paralelisme atau bukan? Mungkin dari Alpin, Nelvan, Hakan, silakan. Apa nih masuknya nih? Yang pendidikan, pengembangan diri dan penilaian. Nah, kalau pendidikan, pengembangan diri dan penilaian itu bukan bagian dari paralelisme. Kenapa, Kak? Karena ini merupakan struktur urutan, tidak setara. Berarti sebelum adanya pendidikan itu merupakan bagian dasar. Jadi setelah adanya pendidikan, maka dilakukan yang namanya pengembangan diri. Setelah pengembangan diri, maka bergabung terakhirnya sistem penilaian. Berarti ini namanya bukan paralelisme, tapi ini namanya adalah linearitas. Yang namanya linearitas adalah tata urutan di mana dari posisi paling rendah ke posisi paling tinggi atau dari awal ke akhir. Basicnya kalau linearitas adalah awal dan akhir. Contoh lagi deh, kalau linearitas adalah misalkan pendaftaran, ya, lalu seleksi, lalu pengumuman. Nah, ini apa namanya? Linearitas. Pendaftaran, seleksi, pengumuman. Ada lagi misalkan contoh seperti eh, observasi, sorry, eh, hipotesis, observasi,
dan kesimpulan. Nah, itu juga contoh dari linearitas. Jadi hati-hati ada dua. Ada paralelisme dan ada linearitas. Jadi kalau kita berikan penggambaran ya, kalau saya kasih ini saya hapus saja ini ya. Ini kalau saya hapus di sini agak agak lama hapusnya. Ya, jadi kalau saya boleh kasih pengertian ya buat kawan-kawan supaya mudah untuk membedakan ya. Jadi oke, paralelisme itu mengarahkan kepada sus, eh, apa ya, ada kumpulan kata yang levelnya berjenisnya setara atau horizontal, bersifat horizontal. Tapi kalau linearitas adalah kumpulan kata yang memiliki struktur awal, akhir, atau bawah ke atas. Artinya sifatnya vertikal. Gitu ya. Itu catatannya. Bahwa itu yang kita sebut dengan paralelisme dan linearitas. Maka untuk nomor satu jawabannya adalah yang A. Nomor satu ada yang ingin ditanyakan, kawan-kawan? Jika tidak ada, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Kalau suara kakak terlalu kecil, tolong infokan ya, supaya kakak bisa lebih jelas bicaranya, oke? Ya, berarti ini yang kita sebut dengan paralelisme. Oke, next. Nah, kalau mau dicatat-catat dulu boleh, atau mau di screenshot boleh ya, supaya catatannya jelas. Oke, gimana? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, oke. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks di atas adalah, nah di sini kamu harus baca memang. Di sini kamu harus mau baca di sini ya. Ada pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks di atas. Tapi sebenarnya gini, kamu cukup membaca rangkuman utamanya saja. Kalau kamu sudah paham rangkuman utamanya, gini coba kita lihat dari segi, kita jangan lihat teksnya dulu, tapi kita lihat pilihan jawabannya. Bisa kita indikasi nggak kira-kira mana jawaban yang odd out? Kita sebut istilahnya odd out. Apa itu odd out? Odd out itu adalah aneh atau tidak nyambung. Bahasanya tidak nyambung. Oke, itu yang kita sebut dengan istilah odd out atau tidak nyambung. Oke, apa sih bedanya odd out sama anti nyambung? Nah, kita lihat. Gardner awalnya mengidentifikasi 7 jenis kecerdasan utama dalam teorinya. Oke, ya. Ini kita belum tahu, kita lihat nanti eh, hubungan dengan pilihan jawaban yang lain, apakah masih memiliki kausalitas atau keterkaitan. Kalau masih terkait, berarti termasuk normal. Berarti ini yang B. Gardner meyakini bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mengembangkan semua jenis kecerdasan. Berarti
Di sini di pilihan A membahas tentang 7 jenis kecerdasan, lalu di sini kata B semua jenis kecerdasan. Berarti masih saling berkaitan ya. Maka ini jawaban soal yang sesuai dan sesuai. Kalau menurut kakak kenapa? Karena pertanyaannya kan tidak sesuai. Berarti cari yang aneh sendiri, yang tidak nyambung dengan teks. Tanpa kita lihat teks. Jadi bisa kita menjawab tanpa lihat teks. Supaya apa? Mempercepat waktu. Gitu ya. Supaya kita bisa mengerjakan dengan waktu lebih cepat dan lebih efektif gitu bahasanya. Lalu yang C, Gartner telah mengembangkan teorinya lebih lanjut dan mengidentifikasikan jenis-jenis kecerdasan tambahan seperti naturalis dan spiritual eksistensial. Ini pun sama. Ini pun termasuk dari masih ngebahas tentang jenis kecerdasan. Berarti ini termasuk ya masih membahas tentang beberapa kecerdasan. Nah, teori keempat, yang D, jawaban D. Gardner mengusulkan bahwa kecerdasan hanya dapat diukur melalui tes IQ tradisional. Nah, ini yang kita sebut dengan istilah out-out. Out-out tuh kira-kira kita bagaimana cara bisa mengidentifikasi lihat sini. Dari A sampai C membahas tentang berbagai macam jenis kecerdasan. Berarti kalau jenis kecerdasan itu banyak, secara logika mengukur kecerdasan itu apakah ada satu jenis alat ukur? Ayo, saya ingin interaksinya ini. Kira-kira kalau misalkan secara logika, apakah mungkin kita mengukur kecerdasan hanya dengan satu alat ukur? Tidak mungkin. Maka kata hanya di sini ini menggambarkan bahasanya adalah pembatas. Sehingga yang harusnya lepas menjadi terbatas. Berarti kalau kata hanya ada satu, yaitu disebut dengan tes IQ tradisional. Maka ini yang kita sebut dengan opt-out aneh sendiri. Tapi untuk memastikan apakah dia aneh sendiri, kita cek untuk soal jawaban nomor E. Teori Gardner mendorong pengenalan kecerdasan individu yang beragam. Masih berusaha kata-kata beragam di sini. Gitu. Masih ada kata-kata beragam. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang D. Jelas ya? Oke. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Jadi teori opt-out itu seperti itu ya. Jadi kita bisa mengeliminasi kalimat-kalimat atau kata-kata yang sekiranya tidak nyambung atau tidak cocok atau tidak sesuai. Itu namanya opt out ya. Dan ini bisa kita gunakan untuk kebalikannya juga. Nanti kita bahas sedikit di atas ya. Sekarang kita belum lihat teks ya sama sekali ya. Jadi ini kita dua soal sudah kita kerjakan tanpa menggunakan teks. Jadi sebenarnya bisa ya. Tapi tidak semua. Nanti kita lihat mana yang harus pakai teks mana enggak. Kita lihat soal nomor 3 masih bisa kita kerjakan tanpa teks atau tidak. Ya, ini saya hapus dulu berarti. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalimat manakah yang tepat untuk memperluas kalimat 6? Nah, ini berarti harus ngecek teks. Dan ini kalau kita membahas kata-kata memperluas kalimat 6, berarti kita harus paham tentang yang namanya konteks. Wajib paham konteks. Berarti harus tahu konteksnya. Secara kontekstual bagaimana, Kak? Kita cek ke kalimat nomor 6. Mana kalimat nomor 6? Nah, kita akan bahas tentang konteks. Oke, kalimat nomor 6. Gartner meyakini bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mengembangkan semua jenis kecerdasan. Berarti konteks utamanya adalah bahwa setiap individu bisa berpotensi mengembangkan semua jenis kecerdasan. Berarti kita ingin nyambungin kata ini. Kita ingin menyambungkan, meyakini individu memiliki potensi mengembangkan semua jenis kecerdasan. Oleh karena itu kita lihat coba ke bawahnya. Ya, kita konteksnya di situ. Berarti memiliki potensi untuk mengembangkan semua jenis kecerdasan. Nah, kira-kira
lanjutan kalimat itu yang mana? Kalau kita ingin membahas, bisa juga kita lihat di sambungan kalimat tujuhnya juga untuk mendapatkan konteks di sambungan ya. Lingkungan pengalaman dan pendidikan mereka peran penting untuk mengaktifkan dan mengembangkan berbagai jenis kecerdasan. Berarti dari awalnya di sini ini berarti di sini ada missing piece bahwa setiap orang bisa mengembangkan semua jenis kecerdasan dan untuk mengembangkan jenis kecerdasan membutuhkan lingkungan pengalaman dan pendidikan. Berarti di sini kalimatnya adalah jadi di kalimat satu kalau boleh saya gambarkan. Nah, di sini nah, dijelaskan ya. Kalimat 6 dalam kalimat 6 membahas tentang potensi pengembangan kecerdasan. Ya, berarti kita ngomongin tentang garis besar. Garis besar tujuan. Tahu-tahu di kalimat 7 membahas tentang ada berbagai macam jenis cara cara untuk nah berarti di sini adalah cara mencapai tujuan karena dijalankan dari lingkungan dan itu bisa meningkatkan kecerdasan atau mengembangkan jenis kecerdasan. Berarti kira-kira dari memperluas kalimat 6 ini manakah yang cocok untuk perluasan? Ada kata-kata kunci yang terulang di situ. Boleh dicoba kira-kira jawabannya dijawab di kolom komen. Kira-kira nomor 3 apa? Kalau menurut pengamatan kalian. Ini literasinya seperti itu ya. Ya, oke, sudah ada jawaban. Yang D, Gardner menyebutkan pentingnya pendidikan dalam mengembangkan kecerdasan. Tapi apakah faktor pendidikan? Perhatikan di kalimat 7 yang dibahas tidak ada pendidikan, tapi di sini ada kata lingkungan, pengalaman, dan pendidikan. Ada 3 di situ. Berarti bukan cuma pendidikan. Dan pendidikan sudah dibahas akan dibahas dalam kalimat 7. Maka kita nggak usah bahas di kalimat 7 kalimat 6 sebenarnya. Berarti yang mana kira-kira? Berarti ini tidak karena pendidikan akan dibahas di kalimat 7. Yang natural yang mana? Kalau yang saya bantu ya, yang E tidak karena yang E di sini hanya menjelaskan salah satu dari jenis kecerdasan. Yang A juga tidak eh, genetik tidak mempengaruhi, maka ini tidak nyambung. Maka antara B atau C. Ya, nah dia jawaban yang pas betul, yang C. Jadi kecerdasan bukanlah sifat tunggal dan dapat berkembang dengan lingkungan yang mendukung. Ini sama halnya dengan tadi lanjutan katanya di situ di kalimat 6. Garam meyakini bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mengembangkan semua jenis kecerdasan dan di situ kecerdas karena kecerdasan karena sifat tunggal dan dapat berkembang dengan lingkungan yang mendukung. Jadi bisa kita sambungkan dengan kata dan di situ, ya. Bisa kita sambungkan dengan kata dan. Dan kecerdasan bukan sifat tunggal dan dapat berkembang dengan lingkungan yang mendukung. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Tuh. Oke. Terima kasih Nadia. Pas. Jadi ya gitu ya. Itu memang untuk menyambungkan kalimat itu memang harus baca. Tapi basicnya kamu nggak harus baca teks semuanya kan? Kamu hanya baca secara kontekstual dari di lingkungan di lingkup kalimat situ aja. Nggak harus semuanya kamu baca. Jadi akan lebih mudah harusnya nanti gitu ya. Oke. Next, nomor 4. Oke.
Pertanyaan di bawah ini yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks bacaan adalah, nah, berarti sifatnya tersirat. Sifatnya tersirat, tidak ada dalam teks. Oke, kalau ini berarti harus dicek ya. Pertama, tujuan utama. Apakah ada dalam teks kata-kata tujuan utama atau alasan? Tujuan utama. Di sini ada tidak ya tujuan utama atau tujuannya, tujuan Gartner? Di sini eh, tujuan utama. Tujuannya adalah untuk, kalau misalkan dicari tujuannya bisa kita lihat ada dalam teks basicnya adalah untuk membuktikan teori bahwa kecerdasan itu tidak hanya ada apa ya, tidak hanya dalam satu jenis kecerdasan, tapi juga bisa berbagai macam jenis kecerdasan. Jadi ada tujuannya di situ. Bisa juga di sini dengan di mana Gara mendorong pendidik untuk memahami kecerdasan siswa dan merancang metode pengajaran yang sesuai dengan kecenderungan kecerdasan mereka. Itu juga bisa, ya. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk mendorong pendidik untuk memahami kecerdasan siswa dan merancang metode pengajaran yang sesuai dengan kecenderungan kecerdasan mereka. Oke, itu ada tujuannya. Berarti untuk soal nomor 4 ada. Bagaimana peran lingkungan dalam pengembangan? Jelas, tadi lingkungan penting banget. Berapa kali kita bahas, maka kita tahu saat baca teks sudah pasti ada. Lalu jenis kecerdasan itu saja, apa saja di awal identifikasi, ada di atas. Kalau kamu lihat di situ ada naturalis, ada logika matematika dan sebagainya, maka di sini ada dalam teks bisa dijawab. Apa kritik utama yang dihadapi oleh teori kecerdasan Majemuk Gardner? Nah, kritik utama itu berarti kira-kira masalah kendalanya ada nggak di sini kendala? Kendala. Nah, di sini ada kata. Namun teori ini juga mendapatkan kritik terutama terkait dengan validitas empiris dan cara berukur berbagai jenis kecerdasan. Berarti ini ada kritiknya. Maka A, B, C, D bisa dijawab. Yang tidak bisa dijawab adalah yang E. Maka jawabannya adalah E. Gitu ya. Jadi bisa dijawab semua. Tujuan utama bisa, peran lingkungan bisa, jenis kecerdasan apa saja bisa, kritik utamanya bisa dijawab semua kecuali yang E, tidak bisa dijawab. Itu gambarannya. Oke, sekarang saya mau coba kasih waktu buat teman-teman semua di sini, tolong tuliskan di kolom komentar. Menurut kalian jawaban soal nomor 5 sampai nomor 8, ya. Soal nomor 5 sampai nomor 8. Silakan kalian baca dulu soalnya dan langsung kakak minta tulis jawabannya A, B, C, D-nya di kolom komentar. Nanti kita akan cek itu apa salahnya. Kakak kasih waktu kurang lebih 3 menit mungkin cukup atau 4 menit ya. Anggaplah 1 menit satu soal untuk coba mengecek ini ya, mengecek atau jawabannya atau menjawab. Silakan dicoba untuk menjawab dulu. Nomor 5 sampai nomor 8. Silakan.
Semua udah dapat masing-masing soal kan ya? Soalnya sudah di-download. Nah, dari situ silakan coba dipelajari, dibaca dulu ya. Untuk soal nomor 4 dan nomor 8 ya sampai no, sorry, nomor 5 sampai nomor 8. Maaf, nomor 5 sampai nomor 8 kalian coba telaah dulu sendiri ya dari soal yang sudah kita share. Kira-kira mana jawabannya? Setelah itu di-sharekan di grup chat, di grup chat, di forum chatnya ya. Kalau sudah menjawab, silakan tuliskan langsung. Oke, sudah ada yang menjawab ini. Wah, cepat juga deh. Oke, sorry, sorry. Tiba-tiba hilang. Nomor 5 itu D. Oke, dari kata Nadia 5D. Oke, silakan. Nomor 5 itu D. Adakah soal yang lain? Silakan untuk dijawab. Hmm. Oke. Yo, yang lain? 'Yang lain coba Nadia, Alpin, dan Alpin, Nelvan, boleh silakan menjawab. Terima E. Oke, itu beda lagi. Oke. 5E. Nelvan 5E. Oke, coba sebentar kita bahas. 6E. Oke, kita pantau. Nomor 5 ya. Oke, tadi nomor 5 ada jawabannya D dan E. Kita cek dulu nomor 5 masing-masing. Bersama-sama. Oke. Untuk soal nomor 5 berdasarkan isi teks pernyataan ini benar. Kecuali saya akan mencoba menjawab tanpa melihat teks.
Ya. Ya, saya akan coba menjawab tanpa teks. Nah, misalkan kesehatan mental mempengaruhi cara seseorang memandang diri dari lingkungannya. Bisa jadi, ya, mungkin saya nggak tahu. Nanti kita akan cek ya. Terus yang B, salah satu penyebab masalah kesehatan mental adalah tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi melatih berpikir positif dapat membantu menjaga kesehatan mental. Bisa jadi, saya nggak tahu, saya belum baca cek ya, teks ya. Tuh, saya belum baca teks. Seseorang dengan masalah kesehatan mental akan selalu menunjukkan perilaku agresif. Ini belum tentu penting untuk mencari bantuan profesional jika merasa tidak mampu mengatasi masalah. Oke, kalau kata kakak D, tanpa lihat teks ya, tapi kita coba lihat dalam teksnya. Menurut kakak D, tanpa kita lihat teks. Oke, di sini, oke, 7A. Oke, di sini ya, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seorang ketika seorang menyimpan dirimu untuk masalah sendiri mampu untuk kesehatan mental merupakan dasar yang penting bagi seorang karena kesehatan mental akan mempengaruhi bagaimana seorang pandang diri lingkungan dan lingkungan sekitar. Penyebab masalah mental adalah tekanan masalah yang sehari betul ya ke depan sehari-hari. Tuh ya, jadi penyebab sehari-hari ada umumnya ada pemikiran negatif, perubahan emosi yang cepat, dan tidak memiliki energi yang melakukan aktivitas. Tidak ada pembahasan tentang menjadi agresif, di situ nggak ada ya. Di situ hanya bilang perubahan emosi yang cepat. Berarti agresif bisa jadi tidak. Tapi kita lihat dulu ya. Oke. Untuk menjaga kesehatan mental, cari bantuan profesional. Tadi bukan, karena ada di sini. Diminta untuk mencari bantuan profesional, melatih berpikir positif. Ada. Maka jelas tanpa saya lihat teks betul jawabannya Nadia ya tadi ya. Yang menjawab D. Seorang kesehatan mental selalu menunjukkan perilaku agresif tidak, tapi menunjukkan ke perubahan emosi yang secara cepat iya. Tapi apakah pasti agresif tidak ya? Jadi semuanya ada di sini. Ada tadi, maka sudah jelas. 6. Oke, nomor 6. Maka nomor 5 D ya. Sekarang nomor 6. Nomor 6 di sini kata Hakan adalah jawabannya B. Kita lihat apakah betul atau salah. Kita lihat soal nomor 6. Simpulan pada teks di atas adalah menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seorang ketika mampu mengelola stres dan beradaptasi dengan baik. Kesimpulan ya. Kalau kita mengambil kesimpulan itu berarti kan mengambil intisari dari keseluruhan teks ya. Kalau misalkan kita ngambil jawaban yang A, itu bukan simpulan, ini adalah pengantar. Berarti ini bukan. Yang B, kesehatan mental penting untuk seorang karena akan mempengaruhi cara pandang terhadap diri dan lingkungan. Eh, iya, betul. Penting untuk seorang karena akan mempengaruhi cara pandang terhadap kesehatan mental penting untuk seseorang karena mempengaruhi cara pandang terhadap diri dan lingkungan. Itu betul, tapi bukan merupakan bagian dari kesimpulan. Ini merupakan eh, alasan kenapa kesehatan mental itu penting. Gitu.
ya. Jadi alasannya berbeda. Lalu untuk soal nomor C, penyebab masalah mental meliputi tekanan dalam kehidupan sehari-hari, terutama trauma masa kecil tidak memiliki support system. Ya, kalau pendapat kakak di sini yang paling tepat adalah jawabannya yang C. Kenapa? Karena kita bisa menyimpulkan secara umum masalah kesehatan mental itu apa. Kehidupan sehari-hari, trauma masa kecil dan tidak memiliki support system. Ini digabungkan secara gabung secara keseluruhan. Ya, kalau ya kenapa kok yang enggak yang D, Kak? D juga sama-sama ada mencakup perubahan dalam pikiran, tapi di sini bukan jadi fokus utama dalam teks. Fokus utama dalam teks adalah membahas tentang permasalahan mentalnya, permasalahan kesehatan mental, bukan tanda-tanda masalah mental. Tanda-tanda masalah kesehatan mental merupakan bagian dari penjelasan masalah kesehatan mental. Maka yang D tidak, yang E pun tidak, karena itu hanya membahas dari satu sisi jenis masalah kesehatan mental, bukan membahas secara umum. Gitu. Secara kesimpulan bahwa kesehatan mental itu adalah adanya tekanan dalam kehidupan sehari-hari, trauma masa kecil, dan tidak memiliki support system. Maka jawaban yang paling pas untuk nomor 6 adalah C. Oke. Nah, untuk soal nomor 7. Nah, ini gampang sih ini, karena kan ini hanya padanan kata atau beradaptasi itu kemampuan manusia beradaptasi dalam tekanan. Kan di sini kalau saya pertanyaan gitu ya. Ya, menyadari kondisi sejahtera. Soalnya ketika seorang menyadari kemampuan dirinya mampu mengelola stres yang dimiliki setelah beradaptasi dengan baik dapat ya beradaptasi dengan permasalahan stres. Berarti yang cocok apa? Yang pasti mengantisipasi tidak, mempertahankan tidak. Mengelola itu mengatur, berarti bukan. Berarti antara A atau B. Kita lihat dari pilihan jawaban, teman-teman. Yang 7 akan jawab A. Ya, betul. Yang betul 7 adalah menyesuaikan, bukan menyelaraskan, tapi menyesuaikan. Adaptasi itu adalah penyesuaian diri. Maka tetap jawabannya yang paling pas yang A. Sip, betul. Sekali. Oke, soal nomor 8. Berdasarkan teks, cara paling tepat untuk menjaga kesehatan mental. Tadi sudah kita bahas, ada beberapa cara. Ya, salah satunya adalah tidak kalau menghindari sebuah tekanan tidak mungkin, tapi mengembangkan support system yang baik, ya, lalu berlatih berpikir positif dan menjaga kesehatan fisik. Maka jawabannya yang pasti jelas. Ini udah jelas di dalam teks ya, di paragraf terakhir. Kalau kamu baca ada ya di paragraf terakhir, maka jawaban paling pas adalah apa? Jadi sebenarnya gini, kalaupun kamu nggak baca secara sepenuhnya teks tadi, tapi karena kamu sudah meng-scroll itu langsung bisa menjawab tanpa harus lihat lagi ke atas. Karena kamu sudah punya gambaran isi dalam teks itu ngebahas apa sih? Oh, masalah mental. Lalu cara penyelesaiannya atau cara penanggulangannya atau cara pencegahannya di situ. Sudah kan? Jadi kalau kakak mau breakdown nih, bagian awal tuh membahas tentang pemahaman atau definisi kesehatan mental. Lalu di tengah-tengah masuk membahas tentang masalah kesehatan mental, ciri-cirinya, kondisinya, dan sebagainya, penyebab dan sebagainya. Baru di paragraf terakhir membahas tentang bagaimana cara kita untuk mengendalikan, mengobati, atau mencegah terjadinya kesehatan mental. Ya, tanpa jadi kakak belum bisa baca teks semua, tapi kakak sudah bisa memberikan gambaran isi teks tersebut seperti apa. Kalau kamu cek silakan, gambarnya gitu ya. Jadi gitu. Sebenarnya teks itu nggak terlalu susah. Hanya kita pertanyaannya kalian mau baca atau tidak. Gitu. Oke. Nah, untuk soal nomor 9 sampai nomor 12 kita akan bahas bareng-bareng. Nah, 9 dan 12. Di sini ada kata paragraf pertama dalam teks di atas dilengkapi dengan kalimat penutup sebagai berikut. Nah, kalau kalau paragraf pertama yang di atas ini nih, ini kita tutup di
Dikasih apa nih paragraf pertama ini cocoknya? Jadi coba kita lihat secara garis besar. Di dalam kalimat pertama ini ngebahas tentang pengangkatan Maya Watano sebagai Dirut Holding BUMN Sektor Aviasi dan Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney. Lalu di dalam situ saya tidak akan bahas semua, tapi kalau kamu bahas secara sekilas dan nah ini saya nggak, tapi memang sih mungkin terlambat ya. Tapi memang saya selalu bilang sih ke teman ke siswa-siswa kakak kalau yang masih kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12, coba deh belajar cara membaca scanning. Cara membaca scanning itu gimana? Cara membaca scanning itu adalah saat kamu membaca bukan melihat dari kiri ke kanan, tapi melihat dari atas ke bawah. Jadi dalam sekali lihat itu kamu bisa melihat berbagai macam, langsung bisa melihat informasi secara umum. Seperti kayak gambaran kakak nih, kakak sambil bicara di sini, kakak bisa membahas di situ bahwa dalam teks paragraf pertama itu membahas tentang track recordnya Maya Watano, ya, baik itu dia pernah menjadi CEO Densu, dia juga pernah menjadi CEO Dwi Sapta Group, dia juga pernah dan diangkatnya juga melewati era rapat umum pemegang saham Injurni, terus dia juga pernah menjadi PLT Direktur Utama dan pernah menjadi Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata, ya, dan selama berkarir di Injurni, Maya telah ada di sini yang dijelaskan bahwa sudah, berarti kira-kira cocok nih, berarti paragraf pertama tuh membahas tentang Maya Watono semua. Maka jawaban yang pas untuk mengisi kalimat penutup paragraf pertama adalah di situ kan ngebahas tentang Maya Watano dan track recordnya. Berarti kalau sudah diikuti dengan track record, maka jawaban akhirnya adalah di sini membahas memberikan kepercayaan terhadap generasi muda. Tidak ngebahas tentang generasi mudanya sama sekali di dalam teks tadi. Berarti tidak betul ya. Yang B, oleh karena itu keputusan ini mengindikasikan bahwa Maya Watano memiliki visi yang unik. Di sini ada nggak, dia nggak ngebahas visi di situ, nggak ada visi. Coba kamu cek, nggak ada visinya sama sekali. Yang C, maka pengalaman yang luas di sektor perikanan nggak nyambung. Tahu kenapa perikanan? Dari tadi dia ngomong ini tentang aviasi dan pariwisata, nggak nyambung. Nah, latar belakang Maya, Injoni memiliki peluang besar untuk melakukan transformasi sektor aviasi dan pariwisata lebih terintegrasi. Nah, ini yang pas karena cocok sesuai dengan aviasi dan pariwisata. Maka jawaban yang pas adalah yang D. Kenapa bukan yang E? Maya Watara ditunjuk sebagai simbol perubahan bagi generasi muda yang mendobrak stereotip. Nggak ada juga bahas tentang stereotip kepemimpinan di BUMN, nggak ada. Maka jawaban yang paling pas yang D. Ya, itu untuk nomor 9. Jelas gambarannya untuk nomor 9 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 10. Nah, untuk melengkapi paragraf pertama dalam teks di atas agar menjadi paragraf deduktif, kalimat utama yang cocok untuk membahas di atas adalah yang mana ini? Kira-kira supaya jadi deduktif. Deduktif itu apa sih? Kalimat utama, terus di bawahnya kalimat penjelas. Kalau tadi kamu naro yang di sini, itu jadi kalimat induktif. Karena kamu membahas tentang eh, track record, maka kesimpulannya dia cocok untuk bekerja sebagai direktur in-journey. Nah, sekarang kalau misalkan deduktif, berarti dibalikin taruh ke atas. Kita kembalikan, balikin ke atas lagi berarti ini. Jadi kalau misalkan melengkapi lagi supaya jadi kalimat deduktif, yang paling pas yang masih nyambung adalah coba kita cek dari atas. Namun juga kita sebagai perempuan muda nggak akan juga membahas tentang perempuan muda, nggak bahas tentang generasi mudanya. Yang lebih pas adalah pengangkatan Maya Watara sebagai direktur utama Injuni mencerminkan keberlanjutan transformasi aviasi. Kenapa kita ngomongin ada kata keberlanjutan? Karena di atas, kalau kamu cek di bagian teksnya, di situ ngebahas tentang bahwa Maya Watano ini sudah bekerja
di injurni dari sudah lama di sini, gitu. Ya, dia sudah lama, ya walaupun dia termuda, tapi di sini agensi periklanan juga betul ya, tapi intinya adalah bahwa dia sejak tahun 2022 itu eh, sudah berkecimpung di sana. Dia jadi PLT direktur, berkarir di Injurni juga di tahun 2022, berarti sudah lama, berarti berkelanjutan di sini. Artinya dia melanjutkan kerjanya hanya dalam posisi yang lebih tinggi. Itu yang kita sebut dengan berkelanjutannya ini nih. Nah, makanya kita sebut dengan kata berkelanjutan. Oke. Kalau kamu cek deh soal nomor 11 dan nomor 12, maka cara jawabannya masih gak jauh beda. Coba saya minta nomor 11 jawabannya apa kira-kira? Masih seputar seperti soal nomor 9 dan nomor 10 tentang pengangkatan Maya Watano. Yang mana kira-kira? Masih seputar ke sana. Jadi masih nggak jauh dari sana. Yo, kita coba. Ada yang menjawab kah? Belum ada? Yo, yang mana? Yo, dicoba. Oke, kalau masih bingung, masih bingung gini deh. Kita ngebahas soal lihat tadi. Perhatikan soalnya. Pengangkatan Maya Watano sebagai direktur utama Indo dan dampaknya pada transformasi sektor BUMN itu utamanya. Topik utamanya adalah pengangkatan Maya Watano dan dampaknya pada transformasi sektor BUMN. Karena tadi titik kita ngebahas tentang transformasi aviasi dan lain sebagainya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu utamanya. Topik dari teks bacaan di atas. Sisanya adalah penjelasan. Masalah track record dan sebagainya adalah masalah penjelasan. Tidak termasuk dalam pembahasan. Oke? Nomor 12. Berarti simpulannya, kalau kamu disuruh bikin simpulan, maka jawaban nomor 12, apa kira-kira? Simpulan yang tepat untuk paragraf kedua pada teks di atas adalah dari mana? Dari mana ke mana? Dicoba ya, silakan. Ayo, simpulannya berarti apa? Ayo, gimana ini? Ada yang bisa membuat jawaban? Simpulkan. Adakah yang bisa memberikan jawaban? Ayo, ayo, I'm waiting. Tidak ada kan? Bingung? Oke, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Oke, berarti kira-kira untuk jawaban yang simpulan yang tepat ya, untuk
paragraf kedua teks adalah paragraf kedua ini kan. Kita ngomongin paragraf kedua. Maka paragraf kedua ini jika berbicara tentang wanita termuda yang pernah jadi dirut BUMN, dia adalah Laili P. Hartinias. Ternyata ada lagi. Ini nggak nyambung sebenarnya ini. Nomor 12 ini sepertinya tidak nyambung ya, karena tahu-tahu kenapa jadi ngebahas tentang Laili Prihatining Tias. Tapi kalau misalkan saya ganti pertanyaannya mungkin untuk paragraf pertama. Simpulan untuk paragraf yang pertama adalah simpulannya adalah berarti karena ini nggak pada nggak nyambung nih. Kenapa tiba-tiba jadi apa ya? Jadi ke Prihaning Tias itu ya tadi ya. Oke. Di sini kita lihat ya bahwa Maya ini berkarir di dunia agensi periklanan sejak 17 tahun. Berarti yang bisa kita simpulkan di sini adalah salah satunya adalah eh, bukan jadi pelopor sektor periklanan, tidak ya. Bukan karena pengurus perusahaan swasta juga, berawal dari dunia periklanan. Nah, ini utamanya. Dimulai dari dunia periklanan. Bukan karena dia punya likat terbang sebagai pemimpin, tapi pengalaman dia banyak juga gitu. Dari injury juga sudah banyak. Maka jawaban pas ada C. Bukan masalah dia pengalaman di sektor swastanya atau pengalaman pemimpinnya enggak, tapi dia pengalaman bahwa dia bekerja di sektor periklanan di awal itu. Memulai usahanya atau mulai pekerjaannya dari dunia periklanan. Maka itu yang menjadi kesimpulannya. Oke ya, sip. Nanti gini, kalian silakan coba pelajari lagi sendiri gitu ya, teks-teks yang mungkin tadi kalau kakak menjelaskan terlalu cepat, mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan saja kakak. Intinya coba dulu. Oke, sekarang nomor 13 sampai dengan nomor 16. Salah satu kalimat dalam paragraf tersebut tidak memenuhi unsur sebuah kalimat. Kalimat yang dimaksud adalah, nah di sini ada kalimat yang tidak sesuai nih. Nah ini di sini kata cek-ceknya ada kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat ke-10, ke-6, dan ke-4. Jadi kita cek itu aja. Gak usah baca semua. Kedua, ketiga, ke-10, ke-6, ke-4. Kedua dulu berarti. Ada kalimat yang katanya salah. Atau strukturnya tidak tepat. Tidak benar unsur kalimat. Oke, nomor 2. Laboratorium tidak hanya dituntut untuk menyediakan layanan yang berkualitas, tapi juga mampu memenuhi standar internasional dalam setiap pengujiannya. Oke, saya mau tanya, struktur kalimat itu apa? Struktur kalimat itu ada dua. Ada yang kita sebut dengan kalimat aktif, ada juga yang kita sebut dengan kalimat pasif. Kalimat aktif itu berarti ya memiliki subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Tambahkan keterangan juga boleh. Dan biasanya si predikatnya bersifat aktif. Artinya apa? Subjek melakukan kegiatan kepada objek. Contoh, Budi bermain bola atau Budi menendang bola. Berarti menendang itu kegiatan aktif. Di balik kalimat aktif ada yang disebut dengan kalimat pasif. Strukturnya sama, tapi yang kita balik adalah strukturnya dari objek dipindah ke subjek ke depan, subjek dipindah ke belakang, P-nya di tengah tetap, tapi diberikan imbuhan di biasanya. Dikasih kata di. Maka disebut predikat pasif. Contoh, bola ditendang Budi. Atau buah dimakan Rara. Buku dibeli oleh Tono. Nah, kita cek soal nomor 2, kalimat 2.
Laboratorium tidak hanya dituntut untuk menyediakan layanan yang berkualitas, tetapi juga mampu memenuhi standar internasional dalam studi pengujian. Oke, berarti laboratorium ini adalah memiliki status sebagai subjek yang dulunya adalah objek. Kenapa? Kau udah tahu dari mana, Kak? Karena ada kata dituntut. Kata dituntut ini bermakna berarti ini adalah kalimat pasif. Kata dituntut bermakna kalimat pasif. Sehingga yang namanya kalimat pasif secara struktural harus ada objek yang dulunya adalah subjek. Siapa yang menuntut? Dituntut oleh siapa? Ada nggak di kalimat kedua siapa yang menuntut laboratorium? Ditulis di situ. Ada nggak? Jika tidak ada, maka soal nomor dua, kalimat dua ini tidak sempurna alias tidak lengkap. Tidak lengkap. Oke, kalau nomor 5, tadi kan nomor apa sih? Nomor kedua, ketiga. Ketiga, kita lihat ketiga. Nah, ketiga, di tengah persaingan yang ketat, inovasi dan komitmen terhadap kualitas menjadi kunci utama untuk meraih kepercayaan dari para klien dan masyarakat luas. Inovasi dan komitmen terhadap kualitas menjadi kunci utama untuk meraih. Ini subjeknya ada, menjadinya predikatnya ada, meraih kepercayaannya ada, subjek objeknya ada lengkap berarti. Tiga lengkap, dua lengkap, dua tidak lengkap, tiga lengkap. Oke, gitu ya. Jadi itu yang tidak lengkap. Oke, sekarang coba kita kenali lagi soal yang pilihan yang lain tadi. Kalimatnya kalimat apa? Ke 10, ke 6 dan keempat. Ke 10, keempat dulu berarti ya. Empat ini. Hal ini tidak hanya membangun reputasi laboratorium dalam industri, tapi juga eh, memberikan kepastian bahwa layanan yang disediakan dapat memenuhi. Ya, di sini lengkap ya. Kalimat tempat itu lengkap. Di sini kenapa lengkap? Ada kata tidak hal ini tidak hanya membangun reputasi laboratorium. Hal ini tuh berarti kan this subjek ini membangun reputasi laboratorium objek gitu. Sorry, maaf tadi tiba-tiba diam. Oke, lanjut soal nomor tadi kan 5, 6 ya. Kalimat ke 10, ke 6 dan keempat. Ke 6. Ke 6 masalahnya apa? Kita cek dulu ya. Laboratorium ini telah menorehkan sejarah baru dalam meraih akreditasi dan komite akreditasi nasional untuk pengujian angka endotoksin kuantitatif. Ini ada lengkap ya kalimat sebetulnya. Kalimat strukturnya ada subjek, ada predikat, ada objek lengkap. Gitu. Oke, terakhir ada kalimat 10. Kalimat 10, hemodialisa merupakan proses medis kita. Ini lengkap juga, ada kata hemodialisa merupakan subjek, merupakan proses penjelasan lengkap. Maka yang tidak lengkap adalah yang soal tadi
13 yang A. Oke, itu ya. Itu tidak lengkap karena tidak memiliki subjek jelas dan hanya berupa kalimat pelengkap. Betul, karena tidak juga laboratorium tuntut tapi tidak jelas. Tuntutnya apa? Nah, lanjut ke nomor 14. Oke, kesalahan ejaan dalam kalimat tersebut ditemukan dalam kalimat ejaan ya. Di sini kalimat kedua pada paragraf pertama, kalimat ketujuh ejaan di sini. Ini memang agak jelimet ya. Bahasa Indonesia itu emang agak jelimet. Kalau sudah mulai ini memang harus sering-sering ngecek ke atas. Kalau udah model-model soal-soal begini. Kita cek ke kalimat kedua dulu ya. Kalimat kedua. Di kalimat kedua, ada yang salah tidak? Laboratorium tidak hanya dituntut untuk menyediakan layanan yang berkualitas, tapi juga harus mampu memenuhi standar internasional dalam setiap ujiannya. Aman. Tidak ada kesalahan ejaan di kalimat kedua. Sekarang kita ke kalimat ketujuh. Laboratorium yang telah terakreditasi oleh CAN untuk pengujian angka endotoksin menegaskan komitmennya dalam memenuhi standar internasional, memastikan bahwa setiap hasil pengujian tidak hanya akurat, tapi juga dapat diandalkan. Tidak ada kesalahan di sini. Aman? Sekarang kita ke kalimat ke-10. Hemodialisa merupakan proses medis vital bagi pasien gagal ginjal untuk menyaring darah dari racun dan zat berbahaya. Aman juga, nggak ada masalah di sini. Sekarang kita masuk kalimat ke-14. Nah, hal ini memberikan hasil yang akurat kepada penyedia layanan hemodialisa, ya. Penyedia layanan hemodialisa untuk memantau kualitas air dan memastikan keamanan pasien. Di sini ada yang salah. Ini ada yang salah. Kalau bedakan hemodialisa dan hemodialisis. Ini ada hemodialisa. Hemodialisa adalah prosesnya, tapi prosesnya disebut hemodialisa. Tapi layanannya kita sebut tindakan yang dilakukan untuk mengecek hemodialisa disebut dengan bukan hemodialisa, tapi dengan istilah mana saya butuh istilah hemodialisis. Nah, namanya hemodialisis. Layanannya hemodialisis. Prosesnya disebut dengan hemodialisa. Itu dua hal yang berbeda. Maka jawaban yang untuk soal nomor 13 ya adalah soal nomor 14 adalah yang kalimat ke-14. Ada kesalahan di situ. Gitu ya. Oke. Jadi 14 yang Depok. Lanjut ke soal nomor 15. Simpulan paragraf teks paragraf kedua teks di atas atau paragraf kedua teks tersebut adalah kita ingin buat kesimpulan. Kita ingin membuat kesimpulan. Jadi kira-kira yang mana jawaban untuk kesimpulan dari paragraf di atas? Untuk menyimpulkan kesimpulan paragraf kedua teks tersebut, maka yang mana ini yang kita bisa bahas? Hmm. Simpulan dua paragraf. Semua di sini dia bahas tentang hemodialisa, tentang laboratorium, perkembangan industri laboratorium. Berarti simpelnya adalah
Industri laboratorium harus berinovasi dan berkomitmen terhadap kualitas untuk meraih kepercayaan masyarakat dan klien dengan memenuhi standar internasional. Intinya ini, bahwa harus, kalau yang di sini, namun belum ada kata namunnya, ini sudah bukan kesimpulan. Ini bukan kesimpulan juga karena ada kata tuntutan. Di sini memenuhi standar Indonesia betul, tapi tidak ada kenapa alasannya. Karena untuk meningkatkan komitmen dan berinovasi. Ya, maka yang pas adalah yang 15 yang C. Bahwa industri laboratorium harus berinovasi dan berkomitmen terhadap kualitas untuk meraih kepercayaan masyarakat dan klien dengan memenuhi standar internasional. Oke, nomor 16. Pernyataan berikut yang paling benar dari teks di atas adalah kira-kira yang mana? Yang paling benar. Kita lihat di dalam teks ya. Berarti berhubungan dengan CDU Lab. Coba kita cari yang ada CDU Lab-nya aja. CDU Lab. Nah, CDU Lab. Salah satu laboratorium yang berhasil menunjukkan dedikasi tinggi dalam bidang ini adalah CDU Lab. Nah, di sini penjelasannya apa saja CDU Lab? CDU Lab telah lama dikenal sebagai penyedia layanan pengujian lingkungan yang terpercaya. Jadi sudah lama nih CDU Lab ini. Ya. Terus di sini CDU Lab menguji pengujian angka, berarti ada kualitatif dan ada juga kuantitatif, ya. Itu. Maka di sini ya, yang paling pas adalah karena ini sudah lama, maka jawabannya yang A. Metode akreditasi pengujian angka edukasi dengan metode kinetic to breeding metric. Kita cari ya ada kinetic to breeding metric ya. Kinetic to breeding metric. Di sini ada kata menorehkan secara benar mengenai akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional untuk ujian angka endotoksin kuantitatifnya itu. Yang kuantitatifnya itu. Nah, terus berdiri sejak tahun 2000, berarti sudah lama nih, ya. Telah lama dikenal sebagai penyedia layanan pengujian lingkungan yang terpercaya. Gitu. Jadi artinya sudah berkembang secara lama nih CDLab kita. Maka jawabannya yang A ya. Laboratorium Taman Indonesia yang terakreditasi gitu, telah terakreditasi. Oke, terakhir 17 sampai nomor 20. Nah, ini langsung saja kita ke soal pertama. Kita cepat saja. Topik bacaan tersebut adalah, jadi topik yang utamanya apa? Di sini kita bahas tentang dalam teks ya, kalau kita lihat dalam teks, pengasuhan anak telah berevolusi seiring waktu dengan gaya parenting tradisional dan ada gaya modern. Berarti intinya adalah, inti permasalahannya adalah bukan perbedaan, tapi membahas tentang kelebihan dan kekurangan gaya pengasuhan tradisional dan modern. Kenapa di situ ada kayak kakak bilang kelebihan dan kekurangan? Karena di sini ada kata eh, di sini kelebihan nih. Coba perhatikan di sini. Di sini membahas tentang kelebihan, tapi ada kekurangan. Terus di sini pun ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Berarti sama-sama bahas tentang kelebihan dan kekurangan. Maka jawabannya yang 17 yang A. Sorry, yang C. Kelebihan kurang kurang bawah saya. C. Nah, itu. Oke, lanjut ke nomor 18. Kalimat inti kalimat pertama paragraf kedua teks tersebut adalah
kalimat inti kalimat pertama paragraf kedua teks tersebut adalah kalimat inti paragraf kedua. Memilih elemen terbaik dari kedua gaya ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anak bisa menjadi pendekatan yang efektif dalam pengasuhan. Intinya ngebahas tentang gaya pengasuhan yang mana. Intinya adalah ini bahas tentang apa sih ini? Gaya tradisional mengajarkan disiplin dan rasa hormat, tapi dapat menyebabkan stres dan menghambat kreativitas. Gaya modern, sementara itu, memungkinkan komunikasi yang lebih baik dan perkembangan emosional yang sehat, namun berisiko kurang disiplin dan ketergantungan pada orang tua. Kalimat inti kalimat pertama, paragraf kedua teks. Ya, parenting Askan disebut juga gaya pengasuhan lebih modern, demokratis, berfokus pada perkembangan emosional anak. Bukti dari mana? Di sini ada kata eh, di sini ada ini sebenarnya kalimat pertama di paragraf pertama sih ini ya. Ya, gaya modern lebih difokus dan fokus pada perkembangan itu kayaknya agak typo itu, sorry, yang kalimat inti kalimat pertama itu ya. Kalimat inti kalimat pertama paragraf pertama ini. Harusnya itu jawabannya A. Ini agak agak kurang pas itunya. Ada typo di sini. Ini bukan paragraf kedua, ini harusnya paragraf pertama. Ini adalah paragraf pertama. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya juga soal kadang ya kadang salah kadang betul. Oke, lanjut ke nomor 19. Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan kekurangan dari gaya pengasuhan tradisional menurut teks? Nah, di sini jelas kalaupun tanpa sebenarnya kalau tanpa kita baca pun bisa kita sudah tahu bahwa kalau gaya tradisional itu kurangannya adalah kurang melibatkan komunikasi dua arah itu. Satu arah, cuma sama orang tua saja. Orang tuanya saja yang banyak fokus, tidak dua arah. Oke. Terakhir, kalimat manakah yang menggunakan tanda baca koma dengan benar? Oke, ini nggak usah baca teks, langsung kira-kira yang mana ini? Parenting ala dulu seringkali berbeda secara signifikan. Ini jelas-jelas salah. Ya, nomor 20 masa naruhnya di tengah-tengah gitu, ya ini nggak nyambung. Parenting tradisional menekankan disiplin. Kalau mau dikasih komanya di sini, bukan di sini, ini salah. Ya, ini salah. Koma itu jadi misalnya gini, kalau nulisnya misalkan apel dan misalkan ada jeruk, apel dan anggur itu baru boleh itu benar. Jadi komanya koma di sini nggak pakai koma, nggak ada koma di sini. Setelah dan tidak boleh ada koma, berarti ini salah. Parenting modern lebih demokratis dan berfokus. Nah ini baru betul. Komanya sebelum dan. Mengambil elemen terbaik dari kedua gaya tersebut harusnya di sini koma, bukan di sini komanya. Memahami kebutuhan anak dan memberikan dukungan yang tepat. Tapi ini nggak usah pakai dan kalau ke sini posisinya. Tidak pakai dan. Jadi kebutuhan anak dan memberikan dukungan yang tepat itu satu kesatuan. Nggak usah pakai koma. Maka yang paling pas adalah yang C. Oke, begitu ya. Kurang lebih kawan-kawan semua. Jadi untuk pertemuan kedua kali ini kita sudah selesai membahas tentang PPU semua dari 1 sampai 20. Nanti seperti biasa rekamannya akan saya upload. Kemungkinan sih besok sudah bisa diupload, jadi bisa dipelajari ulang lagi. Silakan juga itu soalnya bisa kamu akses juga, bisa kamu kerjakan, bisa kamu lihat-lihat ya. Jadi cukup sekian dari kakak. Ada yang ingin tanyakan sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini? Tidak ada? Mungkin Alvin, Nelvan, Hakan, Nadia? Enggak, Kak. Oke, jika tidak ada berarti kakak cukupkan sekian ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Jika ada yang ingin tanyakan nanti tentang masalah soal dan pertanyaan, nanti silakan tanyakan via kakak langsung japri aja boleh. Dan juga yang belum tryout tolong japri kakak ya. Tadi si Hakan sudah jadwalkan tryout besok.
yang memang belum tryout kemarin, japri kakak langsung supaya kakak besok jadwalkan juga ya. Oke, kalau begitu nanti kalau insya Allah nanti kita di akhir minggu ini kita akan jadwalkan untuk penjurusan untuk mengecek hasil tryoutnya ya, dan penjelasan hasil tryout dan penjurusan ke-PTN peluangnya seperti apa. Lalu hari Rabu besok kita akan membahas tentang PK, pengetahuan kuantitatif. Jadi kita akan hitung-hitungan matematika ya. Jadi cukup sekian dari kakak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga sukses. Dan kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ya, kakak tutup Makasih ya. Kak. Yuk, sama-sama semua.